Kalau lo mau kerja ke Kuwait atau ke luar negeri manapun, salah satu hal penting yang harus lo pastiin, PT penyalur kerja lo itu udah bener-bener aman dan amanah apa enggak. Dan jujur, buat ngecek itu gak sesimpel yang banyak orang kira. Ada banyak hal yang harus lo perhatiin sebelum lo mutusin berangkat lewat suatu PT. Gue ngomong kayak gini karena gue dulu berangkat lewat PT yang kurang amanah. Dan dari pengalaman itu, gue jadi belajar kalau kita salah pilih PT dari awal, itu bisa bikin stres banget. Karena akan ada banyak hal yang gak sesuai ekspektasi. Rugi uang, waktu, tenaga, dan bahkan bisa sampai kena mental juga, kayak gue dulu. Makanya di video kali ini, gue mau share kalau semua cara gue pribadi buat ngecek suatu PT itu amanah apa enggak. Biar lo gak ngalamin apa yang gue alamin dulu. Nah, cara yang pertama, lu cek legalitas dari PT-nya. Caranya lu masuk aja ke website Siskop2MI dan untuk linknya nanti bakal gue taruh di deskripsi video. Terus lu klik icon ini, klik info penyelenggara penempatan, klik P3MI. Nah, setelah lu klik, lu scroll ke bawah, di sini lo bisa cek nama-nama PT dari seluruh Indonesia dari A sampai Z ya. Lu bisa search sendiri juga di sini, bisa disesuaikan juga dengan kabupaten atau kotanya. Nah, ini gue kasih contoh ya. Gue cek salah satu PT, gue klik PT yang ini. Nah, di sini lu bisa cek info-info tentang PT-nya, mulai dari alamatnya, lowongan kerjanya, dan masih banyak lagi. Tinggal lu scroll aja ke bawah. Ini banyak banget informasinya. Dan kalau misalkan PT yang lo cari ternyata gak ada di website ini, berarti PT-nya itu gak resmi ya. Dan kalau ada PT yang tulisannya merah kayak gini, ini biasanya kena sanksi. Nah, ini coba gue cek ya. Nah, bisa dilihat ini lagi kena sanksi PT-nya. Tapi ingat, PT yang legal itu bukan berarti otomatis pasti amanah. Gua dan beberapa teman gue di sini itu ngalamin sendiri. Kita berangkat dari PT yang legal, tapi realitanya banyak juga kok yang gak amanah. So, jangan berhenti di legal apa enggak, tapi lo harus lanjut ke poin yang berikutnya. Poin yang kedua, cek sosial medianya. Mereka aktif posting info loker apa enggak. Dan yang paling penting, ada video testimoni orang yang beneran udah kerja di luar negeri. Dan kalau videonya dikit, ini patut dipertanyakan. Karena kemungkinan hubungan PT dengan orang yang udah kerja di luar negeri itu kurang terjalin dengan baik. Makanya kebanyakan dari mereka itu gak mau bikin video testimoni. Misal nih, dari 100 orang yang udah berangkat, cuma ada 2 video aja. Nah, ini wajib hati-hati. Minimal dari 100 orang itu bisalah diusahakan 10-20 video. Oke, nextnya lu cek juga dari quality of content-nya kayak gimana. Mulai dari talentnya, kameranya, audionya, editingnya, semuanya lu cek. Karena menurut gua untuk sekelas PT itu punya budget buat bikin konten yang proper. Nah, kenapa ini penting teman-teman? Karena kalau dari kontennya aja udah bagus, udah proper, hal-hal yang lainnya pun bakal bagus juga. Yang ketiganya, cek act of service-nya. Coba lu chat aja langsung adminnya dan lihat responnya kayak gimana, cepet atau enggak, terus penjelasannya kayak gimana, jawabannya itu jelas atau malahan muter-muter gitu. Nah, dari sini lu udah bisa dapat gambaran sebetulnya. Kalau dari proses nanya-nanya aja udah gak jelas, pelayanannya udah jelek, percaya sama gua, proses setelahnya pun itu gak bakal jauh beda. Lanjut yang keempat, cek pengetahuan mereka tentang negara tujuan. Coba lu tanya hal basic kayak gaji real di Kuwait itu berapa, sistem kerjanya kayak gimana, akomodasinya ada berapa orang. Mereka ini kan jual jasa, memberangkatkan orang ke luar negeri, tapi gak bisa jawab hal-hal basic kayak gitu. Menurut gua itu red flag banget sih. Karena itu sama aja kayak lu jual HP, tapi lu gak paham dengan spek HP yang lu jual. Kan ini aneh ya. Dan ini ada guys. Tapi kalau gak bisa jawabnya itu 1 atau 2 pertanyaan, menurut gua itu masih wajar sih, mungkin lupa ya. Tapi kalau banyak, again itu red flag banget menurut gua. Poin yang kelima, minta akun sosmed orang yang udah berangkat lewat PT itu. Terus lo tanya, gajinya sesuai kontrak apa enggak, kerjaannya kayak gimana, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tapi hati-hati, pastiin akunnya ini aktif dan real.
Karena bisa jadi akun yang dikasih ini orangnya udah kerjasama dengan pihak PT buat bikin review yang bagus. Kalau akunnya real dan aktif, lu bisa lakuin tindakan antisipasi. Caranya gampang, lu cari aja akun yang lain, entah itu dari friend listnya, di komentar di postingannya, cari yang sama-sama kerja di Kuwait juga. Kalau udah nemu, terus lu tanya ke mereka berangkat lewat PT dan kerja di perusahaan yang sama gak? Dengan orang yang akunnya dikasih sama pihak PT tadi. Terus lu tanya ke mereka pertanyaan yang sama. Kalau jawabannya sama, berarti akun yang dikasih pihak PT itu orangnya jujur. Kalau enggak ya sebaliknya. Yes, ini agak challenging, tapi ini bisa bikin lo lebih yakin dan lebih ngerasa aman. Dan yang terakhir, sekaligus yang paling penting, cek job ordernya atau kontrak kerjanya. Kalau pihak PT gak ngebolohin lu buat nyimpen JO-nya, lu foto aja JO-nya buat lu cek-cek lagi nanti. Cek perusahaannya apa, gajinya berapa, jam kerjanya berapa gitu ya, dan lain-lain. Everything lu cek. Dan ingat, jangan buru-buru dan jangan mau diburu-buru juga sama pihak PT. Karena ini penting banget, pastiin semuanya oke. Kalau PT yang amanah itu biasanya itu dia transparan ya terkait JO ini. Kalau misalkan ada hal yang nggak enak, misalkan ada potongan, nah potongan ini disampaikan gitu, nggak ditutup-tutupi. Dan kalau lu kurang srek dengan JO-nya ini, nggak apa-apa, lu bisa nunggu JO yang lain, mungkin sekitar 1-3 bulanan, ya cukup lama. Even kalau lu nggak srek ya dengan pihak PT-nya, lu mau mundur gitu, mau cari PT lain, it's okay, selama visa belum turun. Kalau visa udah turun, ini udah saklek gak bisa guys. Karena perusahaan udah keluar uang buat bayar visa lo. Jadi kalau lo mau mundur itu nanti kena denda ya, kena denda. Untuk nominalnya berapa gue gak tahu, tapi udah pasti kena denda. Jadi itulah cara cek PT yang amanah apa enggak versi gua. Jadi lo harus hati-hati kalau milih PT, karena kalau lo sampai salah milih, itu efeknya bisa lo rasain beberapa tahun ke depan. Dan kalau lo ngerasa video ini ngebantu lo bisa cek video gue yang lainnya di channel YouTube gue. Di sana ada info-info menarik lainnya, especially seputar kerjaan di Kuwait dan kehidupan di Kuwait. Oke, that's all for me. Barakallahu fikum.